Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni Purbandaru, NIM 122170046 dari kelas Sistem Rantai Pasok B. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal dari semua kegiatan supply chain. Jadi kegiatan supply chain itu selalu diawali dengan permintaan, dimulai dari konsumen, kemudian produsen, dan sampai ke hulunya. Kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk, dan pembelian material semua mengikuti permintaan yang datang dari pelanggan. Di sisi lain, terdapat aktivitas yang harus dikerjakan sebelum permintaan datang. Disitulah pentingnya peramalan. Kemudian dalam topik pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi terdapat beberapa subbab, yaitu pentingnya demand management pada supply chains, kemudian perbedaan antara demand forecasting dengan demand management, yang ketiga instrumen untuk mengelola permintaan, yang keempat demand management dan ongkos-ongkos supply chains, yang terakhir yaitu sales and operation planning. Pentingnya demand management pada supply chains. Pengelolaan permintaan pada supply chain perlu dilakukan oleh perusahaan karena yang pertama yaitu pengelolaan permintaan yang baik menyebabkan permintaan lebih mudah dipenuhi sehingga harga lebih rendah. Dengan permintaan yang mampu dikelola oleh perusahaan, baik dinaikkan maupun diturunkan, maka perusahaan mampu untuk memenuhinya dengan mampu mengukur apakah permintaan itu sesuai dengan kemampuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pengelolaan yang baik menyebabkan permintaan lebih stabil. Kemudian apa perbedaan demand forecasting dengan demand management? Demand forecasting adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Sementara demand management adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chains. Jadi demand forecasting adalah mengestimasikan atau mengukur suatu permintaan yang akan datang berdasarkan data-data yang telah dimiliki oleh perusahaan saat ini. Sementara demand management adalah membuat permintaan yang sudah ada itu lebih mudah dipenuhi untuk supply chain. Jadi demand management ini berusaha untuk menaikkan atau menurunkan permintaan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian terdapat beberapa instrumen untuk mengelola permintaan. Di antaranya adalah promosi, pricing, self-management, yang keempat adalah deal structure. Berikut merupakan keempat instrumen permintaan tersebut dan definisi singkatnya. Promosi yaitu kegiatan mengenalkan produk kepada konsumen. Promosi bisa dilakukan dengan melakukan iklan di televisi, di media sosial maupun di surat kabar seperti itu. Dengan melakukan promosi, harapannya mampu meningkatkan volume permintaan yang dengan meningkatnya volume permintaan tersebut mampu menaikkan volume penjualan dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pricing. Pricing merupakan penetapan harga. Pricing merupakan bagian dari promosi. Pricing ini perlu supaya tepat agar harga merupakan hal yang menjadi fokus oleh konsumen. Harga yang tepat berdasarkan kualitas yang tepat akan menjadi pilihan dari konsumen. Yang ketiga yaitu self-management. Self-management merupakan penempatan produk pada supermarket. Hal ini biasanya diterapkan pada produk yang baru. Penempatan yang tepat akan menyebabkan produk tersebut bisa menjadi awareness bagi pelanggan, seperti itu. Yang terakhir yaitu deal structure atau persetujuan jual beli. Persetujuan jual beli ini bentuknya bisa seperti apakah suatu barang boleh dikembalikan ketika sudah dibeli, atau bisa juga dalam bentuk seperti garansi. Garansi ini biasanya kita jumpai pada peralatan elektronik maupun pada alat transportasi, pada kendaraan seperti itu. Apakah pada jenjang waktu tertentu
barang tersebut bisa ditukar atau dikembalikan bila tidak sesuai dengan harapan dari konsumen, terjadi kerusakan atau gagal fungsi seperti itu. Kemudian, demand management dan ongkos-ongkos supply chain. Dalam memenuhi permintaan yang fluktuatif, perusahaan bisa menggunakan beberapa strategi yang umumnya diputuskan pada tingkat perencanaan jangka menengah yang sering disebut sebagai aggregate planning atau sales and operation planning. Dan keputusan-keputusan tingkat agregat atau SOP itu diantaranya adalah yang pertama, apa yang diproduksi, kapan dan berapa. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi produk apa yang harus dibuat berdasarkan data permintaan dan kapan permintaan tersebut harus dipenuhi dan berapa permintaan yang diminta oleh konsumen. Yang kedua, jumlah pekerja perlu ditambah atau dikurangi. Berdasarkan data permintaan tersebut, maka harus dilihat apakah perusahaan tersebut mampu memenuhinya berdasarkan kemampuan produksi perusahaan. Jika tidak mampu memenuhi, maka perlu penambahan pekerja, atau jika permintaannya jauh di bawah kapasitas perusahaan, maka pekerja perlu dikurangi. Yang ketiga, banyaknya jam lembur yang digunakan. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan dari konsumen, maka salah satu jalan yang dimiliki oleh perusahaan adalah menambah jam lembur untuk pegawainya, dan penambahan jam lembur ini perlu diperhitungkan supaya permintaan dapat dipenuhi namun perusahaan tidak merugi. Yang keempat, banyaknya produk yang diperoleh dari subkontrak. Jalan lain untuk menambah kapasitas produksi suatu perusahaan yaitu menambah pegawai subkontrak. Nah, perhitungan ini perlu dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut tidak merugi ketika menghadirkan karyawan subkontrak. Kemudian sales and operation planning. Sales and operation planning adalah proses koordinasi antar fungsi untuk mencapai titik temu pada suatu rencana perusahaan. Pada hal ini khususnya kepada bagian penjualan dan bagian operasi. Bagian penjualan dan bagian operasi harus memiliki koordinasi yang baik agar produk yang dibuat itu mampu sampai kepada konsumen, mampu dijual kepada konsumen. Sales and operation planning memiliki fungsi diantaranya yaitu menciptakan link antar business plan dengan tactical plan. Yang kedua, menjadi jembatan antar customer value dengan supply chain efisiensi. Yang ketiga, tercipta perbaikan melalui planning review secara berkala. Yang keempat, cukup detail untuk operasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.